Nah itu Ustaz, karena saya sama Rendra itu sering melihat bahwa terutama remaja, apalagi remaja ya, kan lagi trennya butuh validasi, gitu Ustaz. Butuh pengakuan orang, begitu. Akhirnya mereka berbuat hal-hal yang gimana caranya saya diakui teman saya sebagai orang baik, padahal itu bertentangan dengan value atau nilai dari orang tua. Ini kan yang menjadi PR besar bagi para orang tua sebenarnya. Iya, dia menghadapi dua lingkungan. Lingkungan di rumah dan di luar rumah. Di rumah mengatakan yang baik itu A, yang di luar itu mengatakan B. Maka pada saat itu orang tua sedang merebut simpati anak di simpang jalan. Di sini dia sedang bertarung untuk merebut pertarungan perhatian sampai pada akhirnya ternyata pemenangnya justru yang di luar, padahal subsidi full dari dalam. Ini namanya cinto di awak kawin di urang. Jadi memang orang tua ini mengalami dilema yang luar biasa. Di samping itu orang tua juga tidak hanya bebannya di situ, dia mesti berhadapan dengan orang di kantor tempat bekerja, dia juga punya lingkungan. Dan dia juga berhadapan lagi dengan istri. Ada hal-hal yang secara nilai tidak sepakat antara suami dengan istri. Jadi banyak hal yang perlu dikompromikan, dimusyawarahkan. Maka betul kata Allah dalam Al-Quran, wa amruhum, orang beriman itu syura bainahum, mereka bermusyawarah. Jadi negara, tokoh agama, kemudian orang tua menyepakati, bersepakat bahwa standar kebaikan itu ini loh. Sehingga baik menurut agama, baik menurut adat istiadat, baik menurut negara. Karena kalau tidak, akan muncul generasi yang kebingungan menilai kebaikan. Akhirnya yang dikatakan baik itu kalau dilakukan oleh tokoh. Sesuatu itu baik kalau dilakukan orang banyak. Panutan. Sesuatu itu dikatakan baik sehingga penilai itu relatif. Betul. Sementara yang mengatakan ini baik hanya orang tua di rumah. Di luar mengatakan yang baik itu ini. Akhirnya dia mengalami confuse, kebingungan. Itulah dakwah tidak hanya sekedar ceramah, tabligh akbar, tapi bagaimana mempengaruhi orang banyak sehingga menyatakan bahwa kalau ini haram itu, ya haram. Haram di semua. Haram menurut negara, haram menurut agama, haram menurut MUI, haram menurut ormas-ormas, haram menurut orang tua, sehingga orang tua nggak berat bebannya. Tapi ketika orang tua mengatakan ini haram, kata teman saya enggak kok. Itu ribet, itu berat gitu. Ustadz, kita juga banyak yang percaya juga kalau anak adalah cerminan kita di masa lalu. Dan ini apakah benar juga misalnya anak yang nakal ini adalah akibat dari dosa-dosa kita di masa lalu, Pak Ustadz? Wala karena kita karma gitu, ada unsur karmanya gitu Ustadz gitu kan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Jadi kalau kita dulu pernah punya masa lalu nakal, jahat, dosa, kemudian bertaubat nasuha, illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan solihah, beramal soleh. Ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim, maka semua dosa-dosanya sudah diganti Allah dengan yang baik. Jadi bahwa ada dalam pikiran ini anak saya ini nakal nih gara-gara saya nakal dulu, itu nggak benar. Kita sudah bertobat, kita sudah baik. Ya anak ini kita, karena kalau begitu nanti kita itu menjadi pembenaran. Ini anak-anak ini nakal nih gara-gara saya nakal dulu. Udahlah biar aja lah dia nakal. Nah, itu nggak bisa begitu. Kembali ke pendidikan anak Pak Ustadz. Untuk masalah paling utama kan pendidikan sholat Pak Ustadz. Sholat. Nah, kalau menurut anak kan sekedar menjalankan kewajiban. Sementara ada surat di Al-Ma'un ayat 4 dan 5 itu kan kalau orang lalai itu tidak sholat tuh. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka melalaikan sholatnya. Yang pertama, melalaikan sholat sampai nggak sholat. Yang kedua, dia sholat tapi dalam sholatnya dia lalai. Jadi kita hanya berusaha menasehati, mengajak sampai dia sholat, sampai akhirnya sholat itu mendarah daging, sampai akhirnya sholat itu dia merasa nggak nyaman kalau nggak sholat. Sampai kapan kita mendidik dia ini? Ya sampai kita mati. Walaupun kita sudah terbujur, sudah mau mati di ruang ICU, tetap kita bisikkan ke telinganya, udah sholat belum?
Nasihat terakhir kita, jangan tinggalkan sholat. Itu lebih masuk ke telinganya daripada ustadz yang ceramah. Sejam ustadz ceramah belum tentu masuk ke telinganya. Tapi pas dia mau mati, berapa banyak anak jadi baik setelah bapaknya meninggal? Iya. Ustadz Somad itu ponakan saya itu dulu nakalnya. Setelah kakak saya meninggal, jadi baik sekarang. Kenapa? Titik balik dia ketemunya di situ. Justru titik baliknya ketemu waktu pesan bapaknya terakhir itu. Sholat. Mati bapak. Diingat terus. Ingat terus dia. Nah, pesan bapak. Dan dia sampaikan ke anaknya. Pesan kakekmu dulu terakhir ke telinga saya. Sholat. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengajak. Kalau anak-anak diajak Nggak ke ada masjid kata untuk terlambat. sholat di mana Pak Ustadz? Kadang-kadang DKM itu melarang anak-anak bawa ke masjid. Nah ini kendala buat kita pengurus masjid Pak Ustadz. Sebaiknya seperti apa? Selama anak-anak masih ada di masjid, berarti masjid itu masih selamat 20 tahun akan datang. Tapi kalau masjid itu sudah sepi sunyi dari anak, yang kedengaran hanya batuk, berarti Hiburannya di anak-anak Pak Ustadz ya. Ketawa, masjid ribut, ramah, lari-lari. masjid ramah anak. Oh, anak-anak ini ribut Pak Ustadz. Ya namanya anak-anak, bapaknya aja kalau udah ketemu bapak-bapak ribut. Apalagi anak-anak. Daripada main di lapangan Pak Ustadz. Daripada dia main di lapangan. Jadi memang hal biasa ya Pak Ustadz. Ya, masjid ramah anak. Lalu bagaimana? Sop belakang khusus anak-anak. Nah, itu dia solusi. Khusus anak-anak, ada satu orang petugas membawa rotan panjang. Saya habis sholat tarawih, saya temui yang bawa rotan panjang ini. Anak-anak ini dipukul. Enggak Pak Ustaz. Cuma nakut-nakut. Panjang. Nanti dia tarawihnya setelah selesai semua. Satu petugas khusus. Karena kalau anak-anak ini nggak dibawa ke masjid, dia kehilangan memori. Betul. Iya. Cocok, setuju. Saya khutbah di Banjarbaru. Ini mimbar. Tepat di ujung pintu kanan, pintu kiri. Ini daun pintu. Ketika daun pintu itu dibuka, tek, ada ruang kosong di tengah. Persis masjid di kampung saya, waktu kecil tempat saya sembunyi dulu. Pintu ketemu pintu, kami sembunyi di dalam. Ketika saya melihat beduk sampai hari ini, beduk yang besar, dulu maghrib di Sumatera itu jam 6.30. Jam 6 kami sudah lomba. Kenapa? Karena yang duluan sampai bisa sembunyi di beduk. Duduk di beduk. Ketika kawan datang, aku udah duluan. Memori ini. Memori. Saya ketemu dengan orang, saya nggak sholat bertahun-tahun Pak Ustadz. Terus gimana ceritanya Bapak sholat? Ketika saya sudah masang ini stage untuk konser band, lagi capeknya, matahari mau tenggelam, terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding. Terbayang wajah bapak saya waktu bawa tangan saya ke masjid maghrib. Suasananya persis seperti rona merah ini. Memori masih ingat. Masih ada memori. Bagaimana ketika anak kita nggak punya memori sama sekali? Masya. Yang ada memori game online, Game online. memori mall, memori. Jadi mumpung momen Ramadan, bawa dia, gendong dia, makan sahur, bawa sholat subuh berjamaah, pangku dia duduk. Saya hari ini kalau ngelihat sedang tablik akbar di tanah lapang, lihat anak-anak kecil di bawah ibunya, saya tidak melihat seorang ibu dengan anak, saya tidak melihat seorang ayah dengan anak, saya sedang melihat diri saya 40 tahun yang lalu yang dibawa orang tua saya. Nah, memori inilah yang kita sekarang sedang menorehkan satu catatan di satu lembaran yang nanti dia akan kembali buka lagi. Ada pernah catatan dalam diari dia, diari memori kehidupan dia. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Untung saya waktu anak-anak lahir itu saya ajanin Allah memori ini. Jadi Insya saya Allah. berharap anak-anak saya pasti ingat. Amin. Yang pertama dia dengar Kalimat itu thayyibah, gitu. tauhid. Insya Allah Pak Ladi. Ustadz, ini saya sudah dengar ajan nih, mau udah ada toa-toa masjid bunyi kayaknya udah mau masuk imsak kayaknya. Jangan lupa Pak Ustadz, kita harus selfie dulu nih. Nah, Wajib sebagai kenangan, memori. Merapat. rapat dulu semua. 1, 2. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh